Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba waktunya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari pertama-tama kita minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan boleh senantiasa menolong setiap kita untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya waktu ini boleh menjadi waktu berharga bagi kami, untuk kami boleh belajar, mengerti, memahami, bahkan boleh melakukan firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau tolong kami, supaya kami sama-sama diberkati. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh menjadi kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6, tapi kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu ketika di sebuah kampung ada seorang pemuda yang terkenal ganas, garang, bahkan bajingan, saudara, di kampung itu. Pemuda ini setiap hari hidupnya mabuk-mabukan, judi, suka palakin orang yang lewat, suka berantem, dan masih banyak hal yang lain lagi yang dia lakukan yang sangat mengganggu masyarakat setempat. Saudara, setiap kali penduduk kampung ini melihat pemuda ini, mereka selalu berusaha untuk menghindar supaya mereka gak ketemu dengan pemuda ini, saudara. Nah, saudara-saudara, orang-orang di kampung ini sering membicarakan tentang pemuda ini. Setelah mereka berkata, tidak mungkinlah pemuda ini bisa bertobat, gak mungkin pemuda ini bisa berubah. Wah, kalau orang semacam ini, aduh, gak tahu deh mau jadi apa nantinya. Saudara-saudara, satu kali di kampung itu diadakan ibadah KKR, saudara. Nah, pemuda ini datang ke ibadah KKR tersebut sebenarnya, saudara, dengan maksud untuk mengacaukan ibadah tersebut. Saudara, tapi pada saat pemuda ini masuk ke dalam area daripada ibadah tersebut, sang pendeta yang sedang berkhotbah pada waktu itu, saudara, dia berkata, "Bertobatlah engkau." Saudara, pemuda ini terkejut, dia kaget sekali, saudara, dan kemudian dia tertunduk, saudara. Saudara, singkat cerita, sesudah daripada ibadah KKR ini, saudara, ada perubahan hidup yang terjadi dengan pemuda ini. Ada perubahan yang luar biasa, saudara. Hari demi hari, saudara, pemuda ini menunjukkan sesuatu yang di luar perkiraan orang. So, tadinya orang ini adalah orang yang sangat kasar, tetapi orang melihat bahwa pemuda ini menunjukkan sikap yang lemah lembut. Kalau dulu dia suka
suka palakin orang yang lewat. Saudara, kemudian menjadi orang yang suka menolong. Kalau dia dulu adalah orang yang suka mabuk-mabukan, berjudi, saudara, tetapi kemudian orang melihat bahwa pemuda ini mulai mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah, suka mengikuti acara-acara yang rohani, saudara. Bahkan yang luar biasa, pemuda ini sudah mulai ikut terlibat melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya saudara, kalau pemuda ini mengalami perubahan di dalam kehidupannya, itu bukan karena kekuatannya sendiri, saudara, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mengubahkan pemuda ini. Amin, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita juga menemukan ada seorang tokoh Alkitab yang hidupnya itu dulu adalah orang yang suka menganiaya jemaat Tuhan, saudara. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa kehidupan daripada Rasul Paulus dicatat dalam Alkitab bahwa dia orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan mereka ini terjadi secara instan, saudara? Tentu saja tidak. Pasti membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang panjang. Kalau mereka bisa sampai pada tahap ini, saudara, itu karena mereka harus melewati waktu-waktu di mana Tuhan membentuk dan memproses mereka sedemikian rupa. Namun, saudara, satu hal yang perlu kita sadari di sini dan kita ingat bahwa sebobroknya hidup kita, apapun keadaan kita, serusak apapun hidup kita, tetapi kita punya Tuhan yang mampu untuk membentuk dan mengubahkan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hal ini juga lah yang ingin Tuhan katakan kepada umat Yehuda, kepada umat Israel melalui Yeremia di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, saudara. Saudara-saudara, sebenarnya firman Tuhan itu sudah biasa diberitakan kepada Yeremia. Dan Tuhan berkata kepada Yeremia melalui hal-hal yang biasa, saudara. Seperti yang kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-11, saudara, di situ Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Lalu kemudian Yeremia menjawab, "Aku melihat sebatang pohon badang." Kemudian di pasal 1 ayat yang ke-13, saudara, dikatakan bahwa Tuhan datang untuk yang kedua kalinya kepada Yeremia. Dan kemudian Tuhan bertanya, "Apa yang kau lihat?" Lalu Yeremia berkata, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih." Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, sekarang Allah memilih untuk memberitahukan firman-Nya kepada Yeremia melalui satu aspek yang paling biasa pada waktu itu, saudara. Apa itu, saudara? Tembikar atau periuk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada dunia kuno, saudara, tembikar ini adalah sesuatu yang biasa, yang lazim, saudara. Dan ini ada di mana-mana, saudara. Pada saat orang ingin menyimpan makanannya, biasanya mereka akan menyimpan di dalam sebuah toples yang terbuat dari tanah liat, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, orang-orang menggunakan ubin tanah liat untuk menutup atap rumah mereka. Mereka juga menggunakan batu bata tanah liat untuk melapisi oven mereka. Nah, saudara-saudara, orang-orang pada zaman itu menggunakan patung-patung terbuat dari tanah liat sebagai hiasan daripada dekorasi rumah mereka. Saudara, kalau hari ini anak-anak kita bermain dengan gadget, saudara, pada zaman dulu, saudara, anak-anak itu bermain dengan apa? Bahan-bahan yang terbuat dari tanah liat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pengrajin daripada tembikar pada waktu itu merupakan salah satu pengrajin yang paling penting di masyarakat pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu Allah meminta Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk.
Saudara, di sini Allah sedang mempersiapkan Yeremia untuk sebuah pelajaran yang penting. Allah ingin mengungkapkan firman-Nya dengan menggunakan tembikar sebagai sebuah contoh, supaya ketika orang melihat di tanah liat, maka mereka akan diingatkan tentang satu pelajaran yang sangat berharga. Saudara, sesampainya Yeremia di rumah tukang periuk itu, saudara, dia mendapati bahwa tukang periuk ini sedang mengerjakan, saudara, pekerjaannya dengan menggunakan pelarikan. Saudara, pelarikan di sini, saudara, adalah sebuah alat yang dipakai pada waktu itu, saudara, ya, sebuah roda untuk membentuk tanah liat itu, saudara. Nah, fungsinya di sini adalah selain untuk membentuk tanah liat yang kaku itu, maka roda ini juga, saudara, berfungsi untuk bisa menghaluskan bentuk daripada tanah liat itu, saudara. Di dalam proses ketika Yeremia menyaksikan bagaimana tukang periuk itu membentuk bejana sehingga akhirnya bejana itu menjadi sebuah bejana yang indah, sebagai bejana yang sangat baik, saudara, maka harus melalui proses yang begitu panjang, saudara. Bahkan ketika tukang periuk itu mendapati bahwa ada batu kecil di dalam tanah liat itu, atau ada benda asing yang tertancap di dalam bentukan tanah liat itu, saudara, maka tukang periuk itu, saudara, dia akan kembali menghancurkan tanah liat itu, dan dia kemudian akan membentuk kembali, saudara. Tukang periuk ini akan mengubahkan kembali bentuk yang lain, saudara. Dan jika tanah liat itu, saudara, bisa hidup berteriak, saudara, maka tanah liat itu akan berteriak sakit. Tanah liat itu akan kemudian berkata, kamu menyiksa aku. Aku begitu tertekan menahan kesakitan ini. Tetapi, saudara, tanah liat itu tidak bisa berkata apa-apa, saudara, selain dia bisa pasrah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah saatnya Tuhan membiarkan dan Tuhan mau mengajarkan kepada Yeremia pelajaran penting itu, saudara. Melalui firman-Nya Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sudah, firman Tuhan ini jelas sekali menyatakan kepada Yeremia bahwa Allah adalah Allah yang memiliki kuasa, dan dia berkuasa mutlak atas seluruh kehidupan umat manusia. Allah memiliki wewenang yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Tukang periuk ini hanya memiliki dan hanya bisa memberi bentuk terhadap tanah liat itu, saudara. Sementara Allah, dia sendiri yang membentuk umatnya, dia sendiri yang memberikan bahannya, saudara. Dikatakan seperti tanah liat di tangan tukang periuk itu, saudara, yang akan dicetak dan dibentuk sesuka hatinya. Demikianlah kamu, hai umatku Yehuda, hai umatku Israel. Saudara, ini berarti bahwa Allah memiliki kedaulatan yang tidak terbantahkan atas umatnya, saudara. Allah berhak memakai siapapun yang dikehendakinya, dan ia mengubah siapapun yang diinginkannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk melawan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingin agar supaya pesan ini disampaikan kepada umat Yehuda, bahwa mereka harus berbalik kepada Tuhan. Mereka harus berbalik kepada jalannya Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, saudara, maka penghukuman itu sedang menanti mereka. Akan tetapi, saudara, jika mereka berbalik kepada Tuhan, sekalipun mereka telah jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, sekalipun mereka telah memberontak dan hidup menyimpang daripada janji daripada Tuhan,
Namun Tuhan berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, hai umatku. Kasih setiaku itu sampai selama-lamanya. Saudara, sekalipun umat Yehuda hidupnya sudah hancur, sekalipun mereka sudah bobrok di mata Tuhan, namun kalau mereka mau datang dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan mampu untuk memulihkan hidup mereka. Tuhan mampu untuk membentuk mereka kembali untuk menjadi sebuah ciptaan yang baru, saudara. Tuhan sanggup untuk memproses umatnya. Tuhan sanggup untuk membuat mereka menjadi bejana yang indah, saudara. Memang proses ini adalah sebuah proses yang menyakitkan, saudara. Tetapi di tangan sang penjunat itu, maka ini akan menjadi sesuatu yang indah. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan hidup kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dia mampu untuk memulihkan kita, menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, saudara, yang seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara, saya teringat ketika saya menjalani pembentukan Tuhan selama kurang lebih 4,5 tahun, saudara, di sekolah teologi. Sudah saya teringat di semester yang kedua, saya itu pernah berpikir untuk meninggalkan sekolah teologi. Saya kepengen pulang, saudara. Saya merasa tidak kuat, saya merasa tidak mampu, saudara. Semester 2 itu kami mulai belajar bahasa Yunani, saudara, dan saya betul-betul stres menghadapi. Belum lagi, saudara, ada tugas-tugas praktis yang lain, belum lagi ada tugas-tugas kuliah yang lain, belum lagi, saudara, ada pelayanan weekend, dan kemudian, saudara, ada tugas-tugas yang lain yang harus dikerjakan, saudara. Dan bagi saya ini adalah sesuatu yang saya tidak sanggup, saudara. Dan saya pernah berkata kepada teman saya mau pulang, saya mau angkat koper dari sini, saya nggak sanggup. Tetapi, saudara, kemudian Tuhan mengingatkan saya bahwa kalau Dia yang sudah memilih dan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan saya untuk menjalani proses pembentukan Tuhan selama saya berada di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saudara-saudara, bagi saya ini adalah sebuah perjalanan panjang dan tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena saya melihat ada begitu banyak teman-teman saya yang akhirnya, saudara, harus putus di tengah jalan. Bahkan ada yang sudah tinggal selangkah lagi, setahap lagi masuk di dalam praktek pelayanan 1 tahun, tetapi dia harus dikeluarkan, saudara. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, menjalani proses pembentukan Tuhan selama di sekolah teologi itu, ada banyak hal, saudara, yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya. Ada begitu banyak hal yang harus Tuhan kikis dan Tuhan pangkas dalam hidup saya, sehingga saya boleh menjadi apa yang Tuhan mau untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ketika saya kembali lagi melihat hidup saya hari ini, saudara, kalau saya tidak menjalani proses selama kurang lebih 4,5 tahun, maka hari ini, saudara, saya tidak bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kalau pada waktu hari ini, saudara, saudara boleh melihat, dan saya juga boleh merasakan saya boleh menjadi seorang hamba Tuhan, itu berarti karena saya sudah melewati proses Tuhan selama saya ada di sekolah teologi, saudara. Saudara, satu hal yang saya mau katakan kepada kita adalah, kalau hari ini saudara ingin menjadi seorang pribadi yang berkenan di mata Tuhan, saudara ingin menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan, tentu, saudara, itu tidak mudah. Ada proses yang harus kita jalani. Itu tidak terjadi secara instan, saudara, sama seperti produk-produk hari ini, saudara.
Tetapi itu harus melewati satu masa di mana kita harus menjalani masa pembentukan Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara yang beribadah hari ini adalah orang-orang yang merindukan supaya Tuhan boleh mengubahkan hidup saudara. Saya percaya bahwa saudara hari ini memiliki satu kerinduan untuk boleh menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi sebelum saudara menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan mau, saudara izinkan hari ini Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Izinkan hari ini Tuhan membentuk engkau dan memproses engkau. Mungkin ada sifat-sifat atau karakter-karakter yang tidak baik di dalam hidupmu yang perlu dipangkas oleh Tuhan. Mungkin ada hal-hal atau hobi-hobi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan ingin engkau tinggalkan. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin Tuhan proses di dalam hidupmu, dan engkau harus mengalami itu sehari demi sehari. Saudara, itu memang adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kita, saudara. Dan mungkin saat itu engkau akan berkata, Tuhan tolong, aku tidak sanggup, aku tidak kuat untuk melewati proses ini, saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan, saudara, memang itulah prosesnya Tuhan. Memang itu adalah sesuatu yang mungkin menyakitkan bagi kita. Tapi pada saat engkau merasakan ketidaknyamanan itu terjadi di dalam hidupmu, itu adalah saat di mana hidupmu ada di dalam tangan sang pancunan itu. Dan Tuhan sedang memproses hidupmu. Tuhan sedang mengubahkan engkau. Tuhan sedang membentuk engkau. Sama seperti tukang perik itu sedang membentuk bejana untuk menjadi sebuah bejana yang indah. Maka hari ini saudara, izinkan Tuhan sang pancunan agung itu untuk membentuk hidupmu, untuk mengubahkan hidupmu, sehingga engkau menjadi sebuah bejana yang indah, sebuah bejana yang berharga. Dan Tuhan mau memakai engkau dengan lebih luar biasa lagi. Saudara, tidak ada proses yang mudah, tidak ada proses yang instan. Tetapi jika engkau mau melewati proses itu, maka saya percaya di dalam anugerah Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam anugerah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap kita untuk kita bisa menjadi bejana-bejana yang indah di tangan sang pancunan. Sekali lagi saudara, buka hatimu dan izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu, sehingga engkau akan melihat bahwa engkau akan menjadi pribadi yang semakin berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau boleh berbicara kepada kami melalui firman. Kiranya Tuhan Kau menolong kami untuk kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang setia, tetapi kami juga boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan, kami tahu untuk menjadi seorang pribadi yang berkenan di mata Tuhan, kami harus menjalani proses pembentukan daripada Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri akan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh melewati setiap proses yang akan kami jalani ini ya Tuhan. Karena itu kiranya Engkau tolong kami Tuhan. Sekali lagi Engkau mampukan kami. Karena ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.